besar. Timnas Indonesia seolah tidak pernah kehabisan kejutan. Saat publik mengira proyek naturalisasi mulai melambat, tiba-tiba muncul kabar yang langsung membakar media sosial. 3 nama keturunan Grade A mendadak ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Nama-nama itu bukan pemain sembarangan. Mereka datang dari lingkungan sepak bola Eropa, berkembang dalam sistem modern, dan punya kualitas yang membuat banyak supporter langsung berimajinasi liar. Siapa mereka? Jenson Seelt, Tristan Gojjer, dan Michele Becker. Dan yang bikin situasi makin panas, muncul pembahasan mengenai percepatan proyek naturalisasi yang dikaitkan dengan sosok John Hartman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar siapa mereka. Tetapi, apakah Indonesia sedang menyiapkan proyek besar menuju level baru? Apakah Garuda diam-diam sedang menyusun kekuatan yang akan mengguncang Asia? Jangan kemana-mana, karena cerita kali ini jauh lebih panas dari yang kalian bayangkan. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, mungkin tidak banyak orang membayangkan Indonesia bisa mengalami perubahan secepat ini. Dulu Timnas Indonesia sering dianggap tim penggembira di level Asia. Bahkan melawan tim besar saja, banyak orang lebih berharap keajaiban daripada kemenangan. Tetapi sepak bola berubah sangat cepat. Dan Indonesia perlahan mulai ikut berubah. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ada proses panjang di belakang layar. Mulai dari pembenahan kompetisi, peningkatan fasilitas, perhatian terhadap pemain muda, sampai strategi mencari pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk mempercepat perkembangan tim nasional. Dan harus diakui, efeknya memang mulai terasa. Sekarang saat Indonesia bermain melawan tim besar Asia, suasananya berbeda. Rasa takut perlahan berubah menjadi rasa percaya diri. Lawan juga mulai lebih serius. Mereka tidak lagi memandang Indonesia sebagai pertandingan mudah. Karena itulah, setiap kabar pemain keturunan baru selalu membuat publik heboh. Begitu ada satu nama muncul, media sosial langsung ramai. Begitu ada foto lama, orang mulai mencari silsilah. Begitu ada rumor komunikasi, jagat sepak bola nasional langsung panas. Dan sekarang, badai itu kembali datang. Nama pertama yang ramai dibahas adalah Jenson Seelt. Pemain bertahan muda ini mulai menarik perhatian banyak orang. Bukan tanpa alasan. Jenson memiliki profil pemain modern yang saat ini sangat dibutuhkan sepak bola dunia. Postur tinggi, kuat dalam duel, tenang saat ditekan, punya kemampuan mengalirkan bola, dan berani membawa permainan dari lini belakang. Dulu bek hanya dinilai dari kemampuan merebut bola. Sekarang tidak lagi. Bek modern harus mampu menjadi awal serangan. Harus tenang. Harus cerdas membaca situasi. Harus berani mengambil keputusan. Dan karakter seperti itu yang membuat banyak penggemar mulai membayangkan Jenson dalam jersey merah Timnas Indonesia. Bayangkan pertandingan penting. Menit 85. Indonesia unggul tipis. Lawan mulai menyerang habis-habisan. Puluhan ribu penonton tegang. Lalu di lini belakang berdiri sosok tinggi yang memenangkan duel demi duel. Membaca arah bola. Memotong serangan. Menghentikan ancaman. Dan stadion meledak. Mungkin itu hanya imajinasi. Tetap efektif. Dan pemain seperti itu sangat berharga. Indonesia saat ini tampaknya mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar turnamen 1 tahun. Ada kesan bahwa pembangunan dilakukan untuk jangka panjang. Bukan sekadar ingin kuat hari ini, tetapi juga ingin kuat 5-10 tahun ke depan. Karena target besar seperti Piala Dunia tidak dibangun dalam semalam. Harus ada pondasi. Harus ada proses. Harus ada generasi. Dan pemain muda seperti Tristan dianggap cocok untuk proyek seperti itu. Lalu nama berikutnya mulai membuat rasa penasaran meningkat. Michele Becker. Kalau 2 nama sebelumnya sudah cukup dikenal sebagian penggemar sepak bola, Michele Becker justru menghadirkan misteri. Dan misteri selalu menarik. Karena semakin sedikit informasi yang muncul, semakin banyak spekulasi bermunculan. Media sosial mulai bergerak. Forum diskusi panas. Banyak orang mulai mencari data, mencari jejak keluarga,
mencari kemungkinan hubungan dengan Indonesia. Semua orang berlomba menjadi yang pertama menemukan informasi. Karena supporter Indonesia memang seperti itu. Kalau urusan timnas, rasa penasarannya luar biasa. Bahkan terkadang netizen Indonesia bisa menjadi detektif sepak bola dadakan. Satu foto dianalisis. Satu komentar diterjemahkan. Satu unggahan media sosial dibahas berhari-hari. Dan fenomena ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme publik terhadap timnas Indonesia saat ini. Namun cerita tidak berhenti di situ. Karena kemudian muncul satu nama yang membuat suasana semakin panas. Nama itu adalah John Herdman. Nama John Herdman dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman membangun sistem dan proyek jangka panjang. Karena itulah ketika namanya ikut dikaitkan dalam pembahasan besar sepak bola Indonesia, publik mulai bertanya-tanya. Apakah ada proyek yang lebih besar daripada yang terlihat? Apakah ada rencana besar yang sedang disusun diam-diam? Atau semuanya hanya kebetulan? Sampai sekarang tentu belum ada kepastian. Tetapi kalau melihat arah sepak bola Indonesia saat ini, satu hal tampak jelas. Indonesia tidak ingin berjalan biasa-biasa saja. Targetnya besar. Sangat besar. Dan untuk mencapai target besar, dibutuhkan keputusan besar. Namun di tengah euforia ini, ada satu perdebatan yang terus muncul. Naturalisasi. Topik ini selalu menjadi pembahasan panas. Sebagian orang mendukung penuh. Karena mereka percaya kualitas harus ditingkatkan secepat mungkin. Tetapi sebagian lainnya merasa pemain lokal juga harus mendapat prioritas. Karena pembinaan tetap menjadi fondasi utama. Dan sebenarnya kedua pendapat itu masuk akal. Karena negara sepak bola kuat tidak hanya bergantung pada satu cara. Mereka menggabungkan banyak strategi. Membangun pemain muda. Meningkatkan kompetisi. Membuat sistem yang bagus. Dan jika perlu, menambah kualitas melalui pemain keturunan. Mungkin Indonesia sekarang sedang mencoba melakukan semua itu sekaligus. Dan sekarang mari masuk ke bagian paling menarik. Bayangkan, satu hari nanti pengumuman skuad timnas Indonesia keluar. Nama pertama muncul, Jenson Seel. Lalu nama kedua, Tristan Gojer. Kemudian Michele Becker. Supporter langsung heboh. Media asing mulai membahas Indonesia. Negara-negara Asia mulai mengamati. Komentator mulai berbicara. Dan perlahan satu pertanyaan besar muncul. Apakah Indonesia sedang membangun monster baru Asia? Karena jika semua ini benar terjadi, Indonesia bukan hanya menambah pemain. Indonesia sedang menambah mimpi. Dan mimpi terbesar itu bernama Piala Dunia. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Kalau benar hanya satu pemain yang bisa bergabung lebih dulu, siapa pilihan kalian? Jenson Seel? Tristan Gojer? Atau Michele Becker? Tulis di kolom komentar. Karena satu hal yang pasti, saat Garuda mulai terbang tinggi, seluruh Asia mungkin mulai menoleh.